Cerita chapter ini dimulai saat penjahat bersiap-siap melempar guci besar ke arah Tintin yang sedang mengintai di lubang kunci. Yuk kita teruskan ceritanya. Pietro si penjahat yang baru siuman melemparkan guci besar ke arah Tintin. Tanpa sengaja lemparan itu mengarah ke arah bosnya sendiri. Bos yang keluar dari ruangan langsung tertimpa guci di kepala dan jatuh tersungkur. Tintin dan Snowy yang tidak menduga insiden tersebut terkejut melihat kejadian itu. Mereka pun segera bersiap menghadapi ancaman yang mungkin datang dari arah lain. Meski terkejut, Tintin tidak tinggal diam saja melihat situasi ini. Dengan sigap dia menjatuhkan salah satu penjahat yang masih berdiri dengan serangan langsung ke perut. Penjahat itu pun terjatuh tak berdaya. Seorang penjahat lainnya yang menyaksikan bosnya dan Pietro terkapar merasa terkejut. Buset! Kuat juga anak itu. Bos dibuat pingsan dan Pietro juga, ucapnya. Dia mengangkat pistolnya berencana menembak Tintin dengan senjata tersebut. Tapi Tintin berhasil menghindar dan lari ke kamar sebelah. Penjahat dengan pistol itu mengejar Tintin ke kamar sebelah, tanpa sadar kalau Tintin dan Snowy sembunyi di belakang tirai di dinding. Tintin yang bersembunyi di belakang tirai melihat penjahat tersebut pergi dan merasa lega. Bagus dia sudah pergi, gumam Tintin sambil tetap waspada. Ia sadar bahwa dua penjahat yang terkapar perlu segera diamankan sebelum si penjahat ketiga kembali untuk mempersulit situasi. Snowy mengawasi situasi dari samping. Dengan sigap Tintin langsung melumpuhkan Pietro, salah satu dari kedua penjahat yang ada. Dia melompat dan menutupi mulut Pietro yang baru sadar itu dengan kain. Tintin memastikan pria tersebut tidak bisa menggerakkan tubuhnya lagi, sambil bersiap memastikan situasi tetap aman. Setelah menaklukkan satu orang penjahat itu, Tintin berkata, dan ini satu lagi. Dua-duanya sudah terikat erat. Tintin memastikan bahwa kedua penjahat sudah dilumpuhkan. Sambil bernafas lega Tintin berkata, yang ketiga sebentar lagi datang. Nah itu dia sudah kembali. Dia mempersiapkan diri menghadapi penjahat ketiga yang sedang mendekat. Penjahat ketiga yang datang sambil memegang pistol mencari-cari Tintin dengan cemas. Monyet! Di mana dia bersembunyi? Tanyanya dengan marah. Sementara di belakang dinding kamar sebelah Tintin bersiap-siap dengan kursi diangkat ke atas, bersiap-siap untuk menimpuk. Snowy memperingatkan Tintin, awas Tintin dia datang. Tintin dengan cepat memukul penjahat terakhir itu dengan menggunakan kursi hingga pria itu terjerembab dengan kepalanya di bawah kaki kursi. Setelah mengamankan situasi, Tintin dengan percaya diri berkata, yang ini juga sudah beres. Sekarang panggil polisi, 3-0 untuk Tintin. Snowy berkata di sisinya. Tintin bergegas menemui seorang polisi untuk melaporkan apa yang baru saja terjadi. Cepat Pak, saya barusan berhasil membekuk Al Capone dengan dua anak buahnya, serunya penuh kemenangan sambil membawa pistol yang diambilnya dari para penjahat. Sang polisi tampak bingung dan tidak yakin dengan apa yang didengarnya. Tiba-tiba polisi itu memukul Tintin dengan batonnya. Tintin jatuh terduduk di tanah. Sambil menghubungi atasannya, polisi itu berkata, Sersan, tolong kirimkan mobil. Saya baru saja menangkap orang sinting. Dia mengaku telah menangkap Al Capone dan dua orang. Tintin terduduk di tanah pusing karena dipukul. Merasa heran melihat reaksi sang polisi yang tidak mempercayainya. Sementara polisi itu menunggu mobil tahanan, Tintin masih merasa pusing dan bingung dengan perlakuan petugas tersebut. Ia mempertanyakan mengapa polisi itu tiba-tiba mengetok kepalanya tadi seakan memperlakukan dia seperti orang yang tidak waras. Tintin dengan sabar coba menjelaskan lagi kepada polisi itu. Maaf Pak, sebenarnya apa sih? Kan saya tadi bilang bahwa saya sudah menangkap Al Capone dan... Namun belum selesai Tintin bicara, sang polisi dengan wajah merasa terganggu memotong ucapannya seakan tidak peduli atau tidak percaya pada cerita Tintin. Kemudian polisi yang mulai hilang kesabarannya tiba-tiba berusaha memukul Tintin lagi.
Tintin yang merasa terancam segera merasa ada yang salah dalam situasi ini dan tahu bahwa ia perlu segera pergi dari sana untuk menghindari lebih banyak masalah dari polisi yang tidak mempercayai ucapannya. Polisi itu terus mengejar Tintin bahkan menggunakan peluit untuk memanggil bantuan membuat bising di sekitar mereka. Suara peluitnya memekakkan telinga menambah kekacauan situasi. Tintin berusaha lari menjauh secepat mungkin dan mencoba menjauhi segala kehebohan tersebut. Saat melarikan diri, Tintin akhirnya dikepung oleh dua polisi. Seorang polisi yang sudah menunggu di depan tikungan melihat Tintin datang dan segera mengepungnya. "Tolong! Ada satu lagi! Saya terkepung," jerit Tintin. Salah satu polisi berteriak kepada rekannya, "Tangkap dia, Tom! Tangkap!" Namun saat polisi berusaha mengepung Tintin, Tintin sambil berlari menghindari masuk ke lorong kecil. "Selamat," kata Tintin sambil berlari. Kedua polisi berlari tanpa bisa berhenti, akhirnya mereka bertabrakan. Mereka terlihat memeluk satu sama lain. Melihat kedua polisi itu sudah tidak lagi terlihat di belakangnya, Tintin merasa sedikit lega. "Aduh, untung saja dua-duanya sudah tidak kelihatan," gumam Tintin sambil terus berlari mencari jalan keluar. Kini dia dapat bernafas sedikit lega, namun masih ada yang harus ia urus sebelum situasinya benar-benar aman. Dalam pelariannya, Tintin mulai berpikir tentang apa yang harus dilakukannya selanjutnya. Sekarang tinggal mencari Snowy? Bagaimana caranya? Tintin bertanya pada dirinya sendiri. Ia ingat bahwa ia harus kembali ke lokasi Snowy berada terakhir kali. Dengan langkah cepat ia mulai mencari jalan untuk menemukan anjing setianya. Tepat ketika Tintin sedang memikirkan cara menemukan Snowy, tiba-tiba ia melihat Snowy yang berlari ke arahnya. "Astaga naga! Itu dia si Snowy!" seru Tintin dengan lega. Snowy menyalak dengan riang berlari cepat-cepat menuju tuannya yang tampaknya gembira bertemu kembali dengan anjing setianya. Tintin tercengang melihat bagaimana Snowy bisa tiba-tiba muncul. Dengan keheranan Tintin bertanya, bagaimana bisa sampai di sini? Snowy tampak kelelahan dengan nafas terengah-engah. "Aduh mak, hausnya setengah mati. Biar anjing minum dulu. Nanti saya ceritakan apa yang telah terjadi." Snowy segera diberi minuman untuk menghilangkan rasa lelahnya. Setelah mendapatkan minuman, Snowy mulai menceritakan apa yang terjadi. Kemudian orang itu datang dan melepaskan teman-temannya. "Saya coba menghalangi tetapi bahkan Snowy sang juara tentu payah juga 1 lawan 4. Jadi saya kabur. Saya ikuti jejakmu Tintin. Dan disinilah kita bertemu lagi." Mendengar cerita Snowy, Tintin tersenyum dan menyelamatinya. "Kamu memang berani Snowy dan pintar." Akhirnya Tintin dan Snowy sampai di hotel tempat mereka menginap. Tintin yang kelelahan berkata, "Akhirnya sampai juga di hotel. Mestinya kita sudah masuk sejak beberapa hari yang lalu." Begitu sampai di depan pintu hotel, Tintin melihat pintu masuk yang sangat besar dan memuji bangunan tersebut. "Wah, seperti istana." Setibanya di lobi hotel, seorang resepsionis dengan senyum hangat menyapa Tintin. "Oh Tuan Tintin, kami sudah khawatir Anda tidak akan datang. Tetapi kami masih tetap menyediakan tempat Anda." Tintin menjawab, "Terima kasih. Seharusnya saya sudah datang lebih cepat. Tetapi ada halangan." Tintin tersenyum ramah meski kelelahan masih terasa di tubuhnya. Begitu Tintin berjalan menjauh dari lobi, salah satu pria misterius yang duduk di sofa memperhatikan kedatangannya. "Aha, dia sudah datang. Saya harus segera lapor pada bos," gumam pria itu dengan cemas. Sementara itu seorang pelayan hotel menghampiri Tintin dan berkata, "Kamar Anda di tingkat 37, Pak." Tintin mengangguk dan menjawab, "Bagus." Tidak lama kemudian Tintin dibawa oleh pelayan ke kamarnya di lantai 37. Saat pelayan menunjukkan pintu kamar, dia berkata, "Ini kamarnya Tuan Tintin." Tintin
Tintin mengucapkan terima kasih sebelum akhirnya masuk ke kamarnya dengan Snowy. Tintin merasa lega akhirnya bisa beristirahat setelah hari yang panjang. Setelah memasuki kamar, Tintin dikejutkan oleh adanya sebuah surat misterius di atas meja. "Halo? Surat untuk saya?" tanyanya dengan penuh keheranan. Tintin mendekati meja dan memandangi surat itu dengan penuh kecurigaan, berpikir siapa yang mungkin meninggalkannya di sana. Snowy pun tampak ikut penasaran dengan surat tersebut. Tintin membaca isi surat yang tertulis tangan dengan cepat. Surat itu berbunyi, "Tintin, ini peringatan yang terakhir. Kereta api ke New York berangkat pada jam 11.55 pagi. Silakan pergi dan naik kapal laut ke Eropa. Tinggalkan kota Chicago paling lambat tengah hari besok atau jiwamu melayang." Tintin menyadari bahwa ini adalah ancaman serius dari musuh. Setelah membaca ancaman itu, Tintin dengan berani menggumam, "Dikira saya takut kepada ancamanmu, Tuan Al Capone." Sambil merobek kertas ancaman tersebut, Tintin menyatakan bahwa ia tidak gentar pada ancaman apapun. Snowy sambil menggonggong berkata dengan penuh semangat, "Berani pada kami kuganyang sampai lumat." Hari berikutnya tepat pada pukul 11.55 pagi, telepon di kamar Tintin berdering nyaring. Bunyi, kriring, kriring, memenuhi ruangan. Tintin yang tengah berjalan di sekitar kamar terkejut mendengar dering telepon itu. Dia membekukan langkahnya untuk sesaat sebelum memutuskan mengangkat telepon tersebut, bertanya-tanya siapa yang meneleponnya kali ini. "Halo? Halo? Halo? Halo?" Tintin berbicara melalui telepon namun tidak ada jawaban di ujung sana. Snowy juga memperhatikan situasi ini dengan curiga sambil berkata, "Seseorang butuh kita." Arah pembicaraan di telepon semakin tak jelas membuat Tintin mulai curiga ada sesuatu yang tidak beres. Seorang pria misterius dengan wajahnya tertutup bertopi dan membawa pistol berdiri di kamar sebelah mengintip ke arah Tintin yang masih di telepon. "Bagus begitu. Dia begitu sibuk melayani telepon sampai tidak mendengar saya masuk." Penjahat ini berencana menembak Tintin diam-diam dari belakang saat Tintin sedang lengah. Sementara itu Tintin menutup telepon dengan penuh kebingungan. Aneh. Diam saja. Mungkin salah sambung. Tintin masih belum menyadari bahaya mengintai dari orang yang bersembunyi di kamar sebelah. Di akhir chapter ini, Tintin dan Snowy menghadapi ancaman baru setelah baca surat misterius. Petualangan seru mereka belum berakhir, tunggu kelanjutannya di chapter selanjutnya.